Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, mengambil faidah-faidah dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga dari teladan umat Rasulullah SAW serta para sahabatnya dan para salaful ummah. Tidak lain adalah dalam rangka kita untuk melepaskan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu talabul ilmi, dan juga untuk mengambil ilmu dan selanjutnya kita memperkuat amal menjadi amal-amal yang salih insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita berkah dari majelis ilmu dan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk membahas tentang tema akhlak. Dan untuk tema akhlak ini, untuk materi saya mengambil judul atau memberi judul mendulang faidah dari akhlak salaful ummah. Mendulang faidah dari akhlak salaful ummah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita bertanya apa sih sebenarnya itu akhlak? Ya. Akhlak itu apa? Ya. Maka untuk mengetahui, memahami makna pengertian dari akhlak, saya ingin membawakan satu ilustrasi. Yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Az-Zakah nomor hadis 1413. Rasulullah SAW sabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin fa in lam tajid fabi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada api neraka, terhadap api neraka, walau dengan sekedar bersedekah dengan sebiji kurma. Manakala tidak ada
sebiji kurma yang bisa disedekahkan, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah, dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Hadis ini dalam kaitannya dengan tema pembahasan kita yaitu akhlak, bahwa hadis ini menjelaskan akhlak pertama, akhlak seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuknya adalah takwa, takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan sekecil apapun. Ya. Kemudian pada hadis ini juga menyebutkan tentang akhlak seorang hamba dengan sesama, yaitu sikap empati, dermawan, saling membantu. Ya, ketika melihat saudaranya kekurangan, maka dia membantu. Ya, empati, dermawan. Dan digambarkan dengan hadis ini walau bisyiqqi tamratin. Ya, walaupun dengan sekedar bersedekah ya sebutir kurma. Jadi ada orang-orang yang manakala dia melihat saudaranya menghadapi kekurangan, menghadapi musibah, ya, maka langsung dia tergerak untuk menunjukkan empatinya dengan membantu tanpa dipikirkan, ya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dia langsung kemudian muncul sikap empatinya dan membantu. Ya, itulah namanya akhlak. Ya, namanya akhlak. Ya, kaitannya dengan sesama hamba, dia adalah sikap kedermawanan, akhlak kedermawanan. Adapun dorongan dia sebagai seorang muslim adalah dorongan rasa takwanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah ada seorang yang melihat masjid. Ya, kemudian dilihatnya karpetnya kurang. Ya, maka dia belikan karpet itu banyak-banyak. Ya, dia sedekahkan. Pas kemudian momennya, momen pemilihan anggota dewan. Dan kemudian dia berpesan kepada pengurus, tolong nanti sampaikan supaya jamaah ini milih saya. Ini saya sedekahkan nih karpet untuk masjid semuanya. Begitu selesai pemilihan, hanya sedikit saja yang milih dia. Apa yang terjadi? Diambilnya kembali. Ya. Jadi pada ilustrasi itu, ya, dua ilustrasi yang saya sampaikan, ada dua sikap yang sama, yaitu sikap dermawan. Ya, sikap dermawan. Hanya saja kemudian berbeda antara yang disebutkan dalam hadis, ya, dan ilustrasi gambar yang saya sampaikan. Perbedaannya adalah bahwa yang disebutkan dalam hadis adalah sikap kedermawanan yang muncul spontanitas. Ketika dia melihat ada orang kekurangan, lantas kemudian dia spontanitas menunjukkan sikap dermawannya dan membantu, ya, tanpa adanya pamrih. Beda dengan gambaran yang kedua, dia ada dermawan, tapi sikap dermawannya itu muncul setelah dipikirkan terlebih dahulu untung ruginya. Ya, dipikirkan terlebih dahulu untung ruginya. Maka untuk meraih untung dia ngatur strategi, membuat perjanjian dengan pengurus. Ya, bagaimana akhirnya nanti dengan sikap dermawannya, sumbangannya itu dia mendapatkan keuntungan. Ya. Maka bagaimanakah sebenarnya yang namanya akhlak itu? Ada dua bentuk kedermawanan, tetapi apakah dua sikap kedermawanan ini sama-sama menunjukkan sebagai sebuah akhlak, atau yang dia adalah sebuah rekayasa?
Ya. Maka inilah saya katakan tadi sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari dermawan, saya memberikan satu ilustrasi. Ya. Secara bahasa, akhlak itu artinya akhlak itu jam'un min khuluq, yakni as-sijjiyah, sesuatu yang tercipta atas suatu tabiat. Ya. Sesuatu yang tercipta atas suatu tabiat. Ya. Adapun menurut istilah dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Dhaifullah Ar-Ruhaili dalam kitabnya Al-Akhlaqul Fadilah Qawaid wa Muntaliqat Diktisabiha, beliau mengatakan bahwasanya akhlak itu adalah ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'al bisuhulah wa yasurru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Ya. Akhlak itu adalah keadaan yang mendalam dari jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa didahului atau tanpa perlu berpikir dan perencanaan terlebih dahulu. Ya. Apabila perbuatan yang muncul itu baik, berarti secara akal dan secara syariat berarti akhlaknya baik. Sebaliknya apabila perbuatan yang muncul itu berupa perbuatan jahat, ya maka secara akal dan syariat perbuatan itu menunjukkan akhlak yang buruk. Jadi poin yang dari definisi, poin yang penting di sini adalah bahwa yang namanya akhlak itu adalah perbuatan yang muncul dengan mudah tanpa perencanaan, ya, dan tanpa pertimbangan, spontanitas. Nah, itulah akhlak. Ya. Ketika kita melihat ada seorang nenek-nenek nyebrang, bingung, jalan raya ramai sekali. Spontanitas dia langsung ya mendampingi nenek itu, "Nek, ikut saya nyebrang." Nah, spontanitas. Begitu sudah nyebrangkan, dari sana ada anak-anak mau nyebrang bawa sepeda, mau kabur, mau lari langsung nyebrang, ditahan. Tunggu sebentar, ikut sama abang nyebrang. Jangan langsung nyelonong nyebrang. Nah, sikap apa yang muncul dari dia ini? Ya, spontanitas, tolong menolong, kasih sayang, tanpa dia pikir, padahal dia ini buru-buru juga dengan masalah waktu, tapi dia terpotong waktunya oleh urusan nenek dan seorang anak. Dia tidak terpikir itu. Ya. Dia tidak pikirkan resiko dia berkurang waktu. Tidak dipikirkan. Tapi sikap ini muncul spontanitas. Ya, inilah yang namanya akhlak. Ya, inilah namanya akhlak. Ya. Sama juga misalnya setiap kali dia lihat ada barang bagus, ya, yang tidak ada orang yang mengetahuinya, langsung dia ambil. Ya. Apakah itu barang di toko atau di jalan, tidak ada yang melihat, langsung diambil. Ya. Spontanitas. Nah, ini namanya memang akhlaknya suka ngutil barang. Itulah akhlak. Imam Miskawih dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq dan juga Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya, beliau mendefinisikan bahwasanya akhlak adalah kondisi jiwa yang dengannya dapat mendorong seseorang melakukan suatu aktivitas tanpa berpikir tanpa berpikir terlebih dahulu dan tanpa direncanakan. Spontanitas. Ya. Itulah akhlak. Ya, itulah akhlak.
Khatimahumullah. Maka setelah menjelaskan tentang pengertian akhlak, kita akan masuk kepada teladan akhlak dan adab-adab dari salaful ummah. Banyak sekali akhlak-akhlak, ya, sikap-sikap kepribadian yang syariat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk memilikinya. Ya, untuk memilikinya. Kadang-kadang kalau misalnya saya ini sejak dari kecil itu temperamen, memang. Ya. Ada masalah sedikit marah. Ya. Sementara Islam merintahkan untuk bersabar. Ini persoalan saya, berat sekali rasanya untuk bersabar. Kalau mau bersabar itu mikir dulu, kemudian baru sabar. Berarti apakah sabar itu jadi akhlak baginya? Hah? Tidak, karena direncanakan untuk bersabar itu direncanakan dulu. Perhitungkan untung ruginya saya bersabar itu. Ini bukan akhlak namanya. Tapi yang spontanitas itulah akhlak. Tapi dia pingin untuk memiliki sifat akhlak sabar itu karena Allah merintahkannya. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam hal ini beliau mengatakan untuk bisa mendapatkan sebuah akhlak, pertama seorang memang harus memaksakan diri. Ya, memaksakan diri menanamkan sifat yang belum dimilikinya itu. Ya, lalu kemudian dibiasakan. Walau awalnya sakit. Nah, lama-lama menjadi kebiasaan sehingga sifat itu akan spontanitas muncul. Nah, itulah jadilah dia mendapatkan akhlak itu. Ya. Misalnya tadi dia suka marah. Ya, tapi dia ingin juga bisa memiliki sifat sabar. Ya, maka dia harus mencari tantangan untuk bisa menunjukkan sikap sabar. Nah, maka dia maksakan diri untuk bagaimana sabar, walaupun sakit dalam hati. Ya, sakit dalam hati. Misalnya, yang paling apalagi yang sudah menikah ini, yang sudah sering kita dapatkan, ngantarkan istri belanja. Wah, ini godaan yang paling besar. Ya, milih barang itu bisa setengah jam itu. Padahal kalau kita laki-laki, oh dah comot-comot, selesai setengah jam tuh banyak belanjaan. Ya. Tapi untuk melatih sabar itu begitu caranya. Ya, dampingi istri untuk belanja. Ya. Kemudian saya harus bisa sampai selesai dampingi istri belanja sampai selesai. Nggak boleh ngomel, nggak boleh ngeluh. Maka insya Allah kalau tiap hari dia melakukan, lama-lama bisa tertanam itu sifat sabar. Ya. Nah, ini bagaimana menanamkan akhlak. Karena tidak semua orang memiliki sifat-sifat baik itu. Ya. Setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihan dari sisi karakternya. Walaupun marah itu bukan mutlak buruk. Sifat marah bukan mutlak sesuatu yang buruk. Marah pada tempatnya sesuatu yang diperintahkan. Makanya ada prinsip al-wala wal bara. Ya, ada prinsip al-wala wal bara, cinta dan benci. Ya, al-bara, benci itu diantaranya adalah dengan menunjukkan kemarahan. Ya, ketika melihat kemaksiatan, dia marah. Ya. Persoalannya adalah bagaimana menunjukkan rasa marahnya. Itu persoalan yang lain. Baik, jadi banyak sekali akhlak-akhlak yang syariat Islam itu memerintahkan kepada setiap hamba untuk memilikinya. Ya, dan ada pada dirinya. Sementara kadang-kadang akhlak itu tidak ada pada dirinya. Ya. Maka saya ingin menyampaikan yang pertama, ya, dan paling utama
adalah menjaga keikhlasan di dalam beramal. Ya, ikhlas dalam beramal. Ini adalah akhlak yang paling tinggi. Ya, akhlak yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hamba ya untuk ketika dia beramal ya, Allah mewajibkan untuk ikhlas. Ya, ikhlas dalam beramal, dan kita sudah sama mengetahui dalil-dalil yang banyak sekali dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Cukuplah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, ayat ini dengan jelas merintahkan kepada kita sekalian untuk ikhlas ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beramal. Apakah itu beramal berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau beramal berkaitan dengan sesama manusia. Ya, beramal kebaikan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawan. Ya. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Ya, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mengajar, ketika berdakwah, ya, ikhlas semata-mata mengharapkan ridha karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak hitung-hitung. Ya, dia tidak hitung-hitung ketika ya berdakwah, ya, ketika mengajarkan agama ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya saya ingin menyebutkan lagi, yaitu surah At-Taubah ayat 109, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala membandingkan ya orang yang ikhlas sebagai akhlak dirinya dengan orang yang tidak ikhlas ya di dalam beramal. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadan dalam kitabnya Sittu Duror min Usul Ahli Al-Athar, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik yang mendirikan sebuah masjid untuk salat di dalamnya. Mendirikan masjid, kemudian menghidupkan masjid dengan ibadah, dengan salat. Amal kebaikan, bahkan amal yang agung, ya kan? Amal yang agung. Maka syarat amal agung itu agar tidak sia-sia adalah dengan ikhlas. Ya, mengamalkannya dengan ikhlas, membangun semata-mata untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maslahat bagi kaum muslimin, bangun masjid. Kemudian menghidupkan masjid dengan ibadah, dengan salat jamaah, semata-mata mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya balasan dari manusia. Akan tetapi kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, tatkala mereka mengerjakan amal yang mulia ini, yaitu orang-orang munafik itu, yaitu membangun masjid, tatkala mereka membangun masjid, hati mereka tidak berisikan keikhlasan. Ya, tidak berisikan keikhlasan. Maka amal baik mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun, bahkan bangunan itu jatuh bersama mereka di neraka jahanam sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Ya, di mana orang-orang munafik membangun masjid itu yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Dirar, ya, masjidan diraran wa tafriqan wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Masjid itu dibangun oleh orang munafik ya dengan tujuan untuk menimpa ya kemudaratan kepada kaum muslimin, ya,
menimpakan bahaya dan bencana kepada kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Dan masjid itu menjadi markas ya bagi orang-orang yang benci kepada ya Islam dan kaum muslimin, benci kepada Rasulullah SAW. Mereka menanti datangnya seseorang pemimpin mereka yang sementara masih berada di luar negeri untuk kemudian balik lagi. Ya, itulah markasnya mereka bangun. Tujuannya adalah menunjukkan kebencian kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, jadi membangun masjid bukan untuk mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amal mereka itu sia-sia. Ya, bahkan kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW ya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak ketidakikhlasan. Ya, mereka membangunnya ada kepentingan-kepentingan. Ya, ada kepentingan-kepentingan, tidak ikhlas. Ya. Beda dengan misalnya seseorang datang suatu perkampungan, ya, bantuan mu'allaf misalnya, ya, ekonomi miskin, begitu melihat masyarakat butuh masjid, tidak ada, nah, dia orang yang memiliki kelebihan harta, ya, langsung dia kemudian kumpulkan masyarakat, kemudian dia bangun masjid, ya, sampai terbangun dan dia puas dengan terbangunnya, bisa beribadah di sana, ya, spontanitas, ya, tergerak hatinya, ya, sebagai bentuk empati, bagaimana kaum muslimin bisa mudah untuk beribadah, ya, dengan adanya masjid tersebut. Ini ikhlas, ya, ikhlas. Ini contoh. Kemudian contoh yang lain, ya, berkaitan dengan keikhlasan dalam amal, yaitu hadis Husain bin Abdurrahman. Ya, insyaallah kita sudah mengetahui insyaallah, yaitu ketika beliau bercerita disebutkan dalam kitab Tauhid, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Ya. Nah, sampai di sini. Ya. Jadi Husain bin Abdurrahman beliau bercerita bahwasanya beliau pernah sedang duduk-duduk bersama dengan Sa'id bin Jubair. Ya. Lantas kemudian Sa'id bin Jubair, ya, ketika duduk-duduk bersama dengan beberapa orang, ya, dari kalangan tabi'in, ya, beliau bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda fil bariha, alladhi inqadda al bariha, siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka Sa'id bin Jubair berkata, ana, saya. Kemudian beliau melanjutkan, menimpali, setelah mengatakan saya, beliau menimpali, ama inni lam akun fi sholatin, saya waktu itu bukan karena dalam keadaan sholat malam. Saya melihat bintang jatuh di malam itu bukan karena saya sedang sholat malam, tetapi saya, ya, waktu malam itu saya sakit karena kena sengatan, ya, kalajengking. Itulah sehingga saya terbangun, kemudian saya keluar untuk mencari orang yang bisa meruqyah saya, mengobati saya melihat bintang jatuh. Nah, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ketika menjelaskan poin ini beliau mengatakan, hadza yadullu ala fadlis salafis salih, ya, wa hirsihim 'alal ikhlas. Ya. Kisah ini menunjukkan, ya, bagaimana keutamaan salafus salih terdahulu, salafus salih dari umat ini terdahulu, yaitu keutamaan dan semangat dalam apa? Dalam ikhlas. Ya. Wa syiddati ibti'adihim 'anir riya,
dan bagaimana sikap mereka untuk menjauhkan diri dari yang namanya riya. Ya, yang namanya riya. Jadi begitu dia menjawab, saya tadi malam yang melihat bintang jatuh. Spontanitas kemudian dia ingin mengatakan, dia kalau orang pasti akan mengatakan, waduh hebat nih orang nih, sholat malam dia tiap malam makanya bisa melihat bintang jatuh. Dia ingin menyembunyikan itu, dia tidak mau orang mengatakan seperti itu. Ya, tidak mau orang mengatakan seperti itu. Maka dia mengatakan, saya tadi malam itu bukan karena sedang sholat ketika melihat bintang jatuh, tapi karena saya terkena sengatan. Ya, jadi spontanitas keluar, ya, sikap ingin menjaga keikhlasan amal itu, supaya orang kemudian tidak memujinya sebagai orang yang ahli ibadah malam, salat malam, dan itu bisa mendatangkan penyakit baru yaitu riya. Ya. Maka dikatakan kemudian oleh Syekh Sulaiman, bi khilafi man rubbama 'allaqa as-sab'a fi 'unuqihi aw akhadha fi yadihi yamshi biha bainan nas i'laman lin-nas annahu yusabbihu 'adada ma fiha min al-hirs. Beda dengan orang yang dia selalu bawa tasbih, apakah itu dikalungkan atau dipegang. Jalan, ya. Ada yang kemudian tasbihnya berupa dipegang tangan kemudian bunyi cedik cedik cedik, lihat angkanya sudah 30. Ya, orang tahu lagi tasbih ini pegang bunyi cedik 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 gitu kan. Tujuannya supaya apa? Masya Allah, rajin ini berzikir nih orang nih. Buktinya pakai tasbih terus. Ya, rajin berzikir. Ya, ada orang-orang yang suka begitu ya. Ya, kadang-kadang di HP kita, alhamdulillah sudah selesai ini sholat malam nih. Ya, jangan lupa ya. Ya ikhwan, jangan lupa ini sholat malam, posting jam 3. Masya Allah. Atau dia jawab WA kawannya jam 3. Orang terpikir, waduh dia sholat malam ini jam segini. Tiap hari lagi dia sering postingnya seperti itu. Pingin tahu orang supaya tahu kalau dia suka bangun malam. Ya. Yang ada dalam benak orang, kalau dia itu orang-orang macam kita, sholat malam dia. Dan kadang-kadang ada orang yang memang punya hati seperti itu. Ya. Jadi jiwa akhlak ikhlasnya itu tidak ada. Karena justru yang muncul adalah ketidakikhlasan, riya. Ya. Yang muncul adalah sikap riya. Ikhlasnya tidak ada. Kalau ikhlas, dia menyembunyikan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh seorang yaitu Murayyah Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ya, Ar-Rabi' bin Khuthaim. Itu beliau itu sebagaimana diceritakan oleh Sufyan. Ya, Ar-Rabi' bin Khuthaim ini beliau seorang tabi'in. Ya. Beliau itu biasa membaca Al-Qur'an di masjid, yang membaca Al-Qur'an. Manakala ada orang datang, beliau tutupi itu Qur'annya, ya, dengan bajunya. Ya, tujuannya apa? Beliau orang yang biasa ketika beramal baik itu diam-diam, termasuk ketika membaca Al-Qur'an, supaya orang tidak tahu kalau dia sedang membaca Al-Qur'an. Tutupi Qur'annya. Ya. Jadi ini spontanitas muncul ini. Inilah akhlak. Ya. Akhlak para ulama itu begitu. Ikhlas mereka. Ya, spontanitas muncul. Ya. Ya, kalau kita kan lihat tidak begitu ya. Macam-macam.
Ya, yang diposting di HP itu, jangan lupa ya, besok ini hari Jumat nih, baca surah Kahfi. Alhamdulillah saya sudah. Wah. Ya, ada dua kemungkinan di situ. Memang dia ingin mengingatkan saudaranya untuk melakukan amal kebaikan berupa membaca surah Kahfi di hari Jumat. Ya, dan itu bagus kalau tujuannya seperti itu. Tapi di saat itu juga ya, ada penyakit yang sedang hendak menerkam dia. Apa itu? Riya, ujub. Ya. Ya, riya, ujub. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya, kita tidak tahu apakah ketika dia posting seperti itu, share seperti itu, dia itu dalam untuk riya, ya, ataukah untuk murni untuk berdakwah. Ya. Tapi apa yang ada dalam tangkapan orang? Macam-macam. Ya kan? Tidak semua orang kemudian memahaminya, oh ini ngajak kita untuk mengingatkan kita, terima kasih. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah ini hebat nih orang nih. Ya. Ya, selalu tidak lupa untuk baca surah Al-Kahfi. Ya, ketika ada jempol kok tidak muncul-muncul ya. Ini gimana kawan nih? Saya sudah mengingatkan tidak muncul jempol. Nah, ini mana ini ikhlasnya kalau seperti itu? Ada pamrih dirindukan yang namanya jempol tuh. Hah? Ya. Jadi dia menunggu itu yang namanya ya, ungkapan wah hebat Anda. Ujub. Kalau kemudian muncul dalam hati kita ini ya, sakit hati karena ndak ada yang ngasih jempol, periksa hati kita ini. Ikhlas tidak ketika kita menyebarkan kebaikan itu? Sering ndak kita ini menyebarkan kebaikan, kemudian ndak ada yang nanggapi, sakit hati kita. Itu periksa keikhlasannya. Ya. Nah, para ulama dahulu nggak peduli, mereka justru sembunyi-sembunyi. Bahkan kemudian mengatakan, ndak, maksud saya adalah untuk berdakwah misalnya. Ya, saya mengajak ya untuk apa? Saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita sekalian untuk mengamalkan ini. Nah, misalnya itu untuk menutup pandangan orang ya, ya, supaya dan juga menutup pintu munculnya ujub, riya. Ya. Contoh yang lain ya, disebutkan dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, diriwayatkan bahwa dia berkata, dahulu Ali bin Husain biasa memanggul karung makanan setiap malam untuk disedekahkan. Dan beliau pernah berkata, inna shadaqatas sir tutfi'u ghadabar rabb. Sungguh sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Albani mensahihkan asar ini dalam silsilah sahihah nomor 1908. Ya. Kemudian Amr bin Thabit berkata, tatkala Ali bin Husain meninggal dan orang-orang memandikan jenazahnya, tiba-tiba mereka melihat bekas-bekas menghitam di punggungnya. Maka mereka bertanya, apa ini? Orang ini kok sampai di punggungnya ada bekas-bekas hitam? Ya, sebagian orang yang ikut memandikan menjawab, beliau biasa memanggul karung gandum di waktu malam untuk dibagikan kepada orang fakir di Madinah. Ya. Kemudian diceritakan dari Ibnu Aisyah, diriwayatkan bahwasanya ia berkata, ayahku pernah berkata, aku pernah mendengar penduduk Madinah mengatakan, kami terus-menerus mendapatkan sedekah misterius hingga meninggalnya Ali bin Husain. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah yang ditulis oleh ya, Abul Faraj Abdurrahman bin Ali Ibnul Jauzi. Ya. Yang ingin kita garis bawahi dalam
ya kisah Ali bin Husain ini adalah bagaimana beliau ingin menjaga keikhlasan. Kenapa kok ingin menjaga keikhlasan? Kalau orang ikhlas itu sudah menjadi akhlaknya, ya, maka dia akan terus itu, ya, akan berusaha untuk itu menjadi bagian dari setiap perbuatannya. Ya. Dan bagaimana bisa perbuatan itu menjadi ikhlas? Di antaranya adalah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Sembunyi-sembunyi, dia tidak peduli orang nanti akan memujinya atau tidak memujinya. Tidak peduli dia. Orang mengucapkan terima kasih atau tidak terima kasih, dia tidak peduli. Pokoknya saya membagi, saya menolong. Nah, inilah ikhlas sebagai sebuah karakter, sebagai sebuah akhlak. Ya, kalau orang sekarang mikir-mikir, ya, kadang-kadang berpikir ketika mau melakukan sesuatu, memikirkan untung ruginya, ya, ketika hendak melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka ini jangan-jangan kita perlu untuk memeriksa keikhlasan kita. Ya, boleh jadi ikhlas itu belum menjadi karakter, belum menjadi akhlak kepribadian kita. Kalau seperti itu, maka sia-sia amal perbuatan kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian akhlak yang kedua yang ini saya sampaikan adalah menjaga lisan di dalam berbicara. Menjaga lisan di dalam berbicara. Jadi saya memang memilihkan saja, memilihkan tidak semuanya. Kalau semuanya bisa berjilid-jilid itu kalau tulis semua, karena begitu banyak akhlak itu yang diperintahkan dalam agama. Ya. Menjaga lisan dalam bicara. Jadi bahwasanya agama ini sangat besar perhatiannya, ya, terhadap yang namanya bahasa lisan, bahaya lisan, ya. Nah, memang banyak orang terjerumus, banyak orang hancur yang asalnya dia baik, ya, kemudian dia jatuh, ya, menjadi hancur karena gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Banyak hadis-hadis Nabi, baik yang sahih maupun yang dhaif, yang menjelaskan kedudukan penting dari lisan, ya, bagi iman seseorang, ya, bagi iman seseorang. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis dhaif, ya, dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang dikalang oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Dia adalah kumpulan dari tulisan-tulisan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Qayyim, ya, menyebutkan sebuah hadis dhaif, ya, yaitu bahwa orang yang istiqamah hatinya itu bisa terwujud dengan istiqamah menjaga lisan. Ya. Istiqamah hati seorang itu akan bisa diraih manakala seorang istiqamah menjaga lisannya. Ya. Ya, dari sisi sanadnya dia lemah, tapi maknanya dia memiliki makna yang benar. Ya, memiliki makna yang benar, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Bahwasanya menjaga lisan itu ada kaitannya dengan kualitas iman seseorang. Ya. Bahkan iman seseorang itu bisa jatuh karena bahaya lisan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya sahabat Mu'adz pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pondasi-pondasinya dan tiang-tiangnya serta puncak ketinggiannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, "Maukah kamu aku kabarkan kepadamu tentang hal yang mencakup itu semua?" Ya. Nabi ingin mengabarkan kepada sahabat Mu'adz tentang
perkara yang bisa meninggikan iman seorang, menegakkan imannya. Ya, maka sahabat Mu'adz menjawab, ya, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW sambil memegang lisannya, beliau bersabda, kaffi alaika hadza. Ya, sambil memegang lisannya, beliau mengatakan, kaffi alaika hadza. Jagalah ini. Ya, jagalah ini. Maksudnya jagalah lisanmu. Ya, maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, inna la mu'akhidhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi, ya, tentu kami pasti, ya, akan menjaga, ya, semua ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapan kami. Ya, maka Nabi kemudian menimpali, sakalat ka ummuka. Ya, ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatahum. Ya, wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu dicampakkan ke dalam neraka di atas wajahnya, atau, ya, dalam riwayat yang lain, ya, ini perawi hadis ini bimbang antara kalimat, ya, ala wujuhihim au ala manakhirihim. Ya, tidaklah manusia dicampakkan ke dalam neraka di atas wajahnya atau di atas hidung-hidungnya, kecuali disebabkan oleh lisannya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kalimat sakalat ka ummuk. Ya, makna kata sakalat ka ummuk ini adalah kalimat, ya, dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid, wa huwa du'aun alaihi bil maut ala zahirih wa la yuradu wuqu'ahu. Secara zahir, ya, secara zahir kalimat ini sebagai doa, ya, doa ibumu akan kehilangan kamu wahai Mu'adz, doa kematian Mu'adz. Ya, maksudnya kata Syekh Ahmad Farid adalah, ya, bal ta'dib wa tanbih minal ghaflah wa ta'zimul amr. Maksudnya adalah peringatan, ya, dari Nabi agar Mu'adz tidak melalaikan urusan ini. Ya, agar tidak melalaikan. Maksudnya adalah hati-hatilah. Ya, berhati-hatilah wahai Mu'adz, karena begitu banyak orang itu nanti masuk neraka, ya, dicampakkan ke dalam neraka di atas wajah-wajahnya atau di atas hidung-hidungnya. Mereka masuk neraka itu karena apa? Karena lisan. Hendaknya kamu berhati-hati. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bab iman, ya, dalam kitabnya jilid 7 halaman 326, dan hadisnya hasan sahih. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak bab tafsir jilid 2 halaman 412, dan beliau mensahihkan atas syarat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Dan ini contoh, ya. Jadi pentingnya untuk menjaga lisan, ya, hendaknya mengontrol diri lisannya, ya, mengontrol diri lisannya. Bagaimana mengontrol diri lisan itu? Ya,
ketika seorang punya karakter, punya akhlak jiwa yang menjaga lisan, ya, di antara bentuknya adalah ada orang-orang yang tidak mau banyak bicara. Ya, ada sebagian salaf kita disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ada sebagian ulama itu dia tidak mau berbicara kecuali ketika ditanya. Kalau ada yang bertanya, baru dia berbicara, menjelaskan. Selesai kebutuhannya, dia diam. Ya, dia diam. Jadi ada seorang hendak mendatangi ulama tersebut, maka dinasihatkan, kamu akan mendatangi seorang yang diam terus dia. Kecuali kalau kamu bertanya, dia akan bicara. Tapi kalau kamu diam, dia diam, tidak akan bicara. Nah, ini disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf dalam bab tentang, ya, bahwa sebagian ulama dahulu itu mereka, ya, karena hati-hatinya untuk menjaga lisan dari jatuh kepada celaka, mereka menjaga lisannya dengan banyak diam. Ya, banyak diam. Kalau kita mengatakan ini anak ini pendiam, ya, padahal boleh jadi dia maksudnya apa? Dia punya jiwa akhlak, dia ingin menjaga lisannya. Ya, sebab lisannya banyak membawa seorang kepada ketergelinciran. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Aktsaru ma yadkhulun nas an-nara al-ajwafani, al-fam wal faraj." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak manusia yang masuk ke dalam neraka itu karena, ya, dua mulut, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam bab al-bir was-silah, dan beliau mengatakan hadis sahih gharib. Beliau menyebutkannya dalam jilid 6 halaman 142. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Fathur Rabbani, ya, jilid 19 halaman 75. Ya. Nah, berkaitan dengan hadis Mu'adz tadi, ya, maka Syekh Abdul Ahmad Farid berkomentar, fa innal insan yazra'u bi qawlihi wa 'amalihi al-hasanat was sayyi'at. Ya, manusia itu dia dalam kehidupannya ibarat dia menanam, ya, menanam tanaman, ya, dengan lisannya, dengan ucapannya dan perbuatannya. Apakah itu baik atau buruk, dia tanam. Ya. Tsumma yahsudu yaumal qiyamah ma zuri'a, nanti di hari kiamat dia baru panen. Ya, dia baru panen. Faman zara'a khair min qaulin aw amalin hasadal karamah. Siapa yang ketika dia di dunia itu dia menanam kebaikan, banyak kebaikan dari ucapannya dan juga dari amalnya, maka nanti di akhirat dia akan memanen dengan kemuliaan. Wa man zara'a syarran min qaulin aw amalin hasadan nadamah. Sebaliknya siapa yang, ya, ketika di dunia dia menanam keburukan, apakah itu dengan ucapannya, dengan lisannya atau dengan perbuatan, maka nanti di akhirat dia akan memanen, ya, sesuatu yang mencelakakan dia. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Demikian pula dengan keburukan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Ya. Dan bahwa salah satu di antara yang nanti akan kita panen adalah buah dari karya lisan kita. Apakah lisan kita ini akhirnya yang kita tanam itu kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan? Ya. Ya, maka hendaknya kita hati-hati. Dan di antara bentuk bahaya lisan adalah berbohong. Ya, berbohong ini bahaya lisan. Kemudian suka mengadu domba, fitnah sana, fitnah sini, ya. Padahal dia tidak ada kepentingan untuk, ya, terhadap seseorang, ya. Tidak ada kepentingan terhadap si fulan dengan si fulan, tapi dia suka memang
untuk mengadu domba. Suka kalau ada ribut tuh suka dia. Dan itulah watak Yahudi. Di Yathrib sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, mereka itu wataknya suka mengadu domba. Supaya apa? Supaya mereka aman. Jadi adu domba lah orang tempatan. Dia itu, ya, kaum Aus dan Khazraj. Dia adu domba supaya mereka kelahi terus. Kalau mereka kelahi terus, ya, Yahudi aman di kota Madinah. Ya, wataknya suka mengadu domba. Ya, suka membuat fitnah sampai, ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, mereka juga suka buat ulah, ya, buat ulah melalui lisan-lisannya. Nah, ini karena memang akhlaknya dia, ya, tidak menjaga lisan, ya, dan akhlaknya memang, ya, suka melakukan perbuatan-perbuatan fitnah, riba. Maka yang sering kita terjadi, orang yang tidak pandai mengontrol mulutnya sehingga sering ngomong. Kadang-kadang dia terjatuh kepada dia membicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada faedahnya untuk dia. Tidak ada faedahnya untuk dia, tidak ada manfaat untuk dia. Ya, terutama manfaat untuk akhirat tidak ada. Tapi dia, ya, maka hati-hati yang punya bakat banyak ngomong. Pergunakan untuk sebaik-baiknya. Termasuk kemudian ghibah. Ya. Kemudian contoh bagaimana para ulama dahulu tentang bagaimana mereka menjaga lisannya. Ya. Dari Ya'la bin Ubaid diriwayatkan bahwasanya ia berkata, kami pernah menemui Ali bin Muhammad bin Sauqah. Beliau lalu berkata, saya akan menyampaikan satu riwayat yang semoga akan bermanfaat buat kalian semua, karena aku sudah merasakan manfaatnya. Kemudian beliau melanjutkan, Atha bin Abi Rabah pernah berkata kepada kami, wahai kemenakanku, sesungguhnya orang-orang sebelum kita, yaitu para sahabat Nabi, amat tidak menyukai perkataan yang tidak berguna. Mereka menilai satu ucapan sebagai ucapan yang tidak berguna apabila bukan kitabullah azza wa jal, bukan mempelajari kitabullah, bukan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan untuk membicarakan hal yang tidak bisa ditinggalkan sehubungan dengan kebutuhan hidup. Jadi mereka ini, karena mereka sudah punya akhlak menjaga lisan, ya, punya akhlak, karakternya dia selalu menjaga lisan, maka dia selalu, ya, kontrol itu ucapannya. Dia tidak mau ngomong kalau tidak cerita tentang Al-Quran, cerita tentang hadis, pelajaran dari ayat ini, pelajaran hadis ini, ya, bentuk gambaran tentang ayat ini dalam kehidupan sehari-hari apa, oh bentuknya seperti ini, dia ceritakan. Tapi kalau tidak ada berkaitan dengan itu, ya, sekedar obrolan-obrolan yang tidak ada makna, mereka tidak akan bicara. Ya. Apakah kalian semua mengingkari adanya para malaikat yang mulia yang akan mencatat amal perbuatan kita di kanan dan di kiri? Setiap ucapan yang terlontar dari mulut kita pasti akan dicatat oleh malaikat yang selalu siap sedia. Apakah kita tidak malu apabila catatan amalnya yang kita isi di penghujung waktu siang, ternyata sebagian besar di antaranya bukanlah termasuk urusan agama maupun urusan dunia kita, termasuk ketika kita berbicara, ya, maka mereka mengontrol, ya, mengontrol lisannya. Jangan sampai mereka berbicara sesuatu dan itu dicatat oleh malaikat, ternyata tidak ada faedahnya sedikit pun untuk akhirat dia, ya, tidak ada faedahnya. Nah, ini perhatikan bagaimana para ulama dahulu itu begitu, ya. Dan salah satu jalan untuk bisa mengontrol, ya, misalnya ada orang yang Allah berikan itu banyak ngomong, ya, kalau sudah ngomong, oh, apa, tidak berhenti-berhenti, tidak ada titik komanya, ya. Cara untuk bisa mengontrolnya adalah mengingat bahwasanya setiap perbuatan dia, termasuk lisan dia, ucapan dia, itu pasti dicatat oleh malaikat. Kalau baik dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan, kalau buruk dicatat oleh malaikat yang mencatat keburukan. Ya. Fudail bin Iyad pernah ditanya, apakah hakikat zuhud itu? Beliau menjawab, sikap qanaah. Lalu beliau ditanya lagi, lalu apa arti sikap wara'? Beliau menjawab, menghindari yang diharamkan.
Beliau ditanya lagi, apa arti ibadah? Beliau menjawab, menunaikan kewajiban. Lalu apa arti sikap tawadhu? Beliau ditanya, beliau menjawab, tunduk kepada kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Imam Fudail bin Iyad melanjutkan lagi, dan sikap warok yang paling berat dilakukan adalah warok di dalam menjaga lidah. Ya, warok dalam menjaga lidah. Apa warok dalam menjaga lidah ini? Kita ini kadang cerita tentang sesuatu, bumbunya banyak. Ya, bumbunya banyak. Ada sedikit bumbu kebohongan, ada sedikit bumbu berlebih-lebihan. Nah, itu tidak warok itu namanya. Ya, padahal jasa kita hanya cuman ngangkat batu untuk bangunan masjid ini, tapi wah tambah saya berat sekali, tapi bersungguh-sungguh. Tidak ada waroknya. Warok dalam lisan. Padahal dia tidak melakukan itu, tapi lisannya menambah-nambahi. Ya, nambah-nambah. Ya, misalnya dalam menuntut ilmu misalnya, ya dia tambahkan cerita-cerita, wow saya dapat begini, padahal dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada berbuat seperti itu. Ya, akhirnya yang terjadi ketika tidak terkontrol, tidak warak dalam lisan, muncullah kebohongan. Ya, ya, ada kebohongan. Awalnya menganggapnya ringan, sepele, akhirnya lama-lama dia sudah biasa berbohong itu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, watak itu akan bisa tertanam pada diri seorang dimulai dari meremehkan sesuatu, ya, keburukan, kemudian dia ulang lagi, dia ulang lagi, akhirnya menganggap biasa, ya, perbuatan buruk itu. Jadilah itu menjadi akhlaknya. Ya. Imam Az-Zahabi berkomentar tentang perkataan Fudail bin Iyad tadi, yaitu tentang warok itu adalah, warok yang paling berat adalah memelihara lidah. Beliau berkomentar, demikianlah adanya. Kita terkadang melihat seorang nampak warok dalam menjaga makanan, warok dalam berpakaian dan pergaulan. Namun apabila berbicara, ada hal yang seharusnya tidak disertakan dalam ucapannya, namun ia tambah-tambahkan. Nah ini, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya ia berusaha untuk tetap jujur, namun kejujurannya tidak sempurna. Ya, masih ada tambahan-tambahan. Ya, terkadang ia betul-betul jujur, namun ia memperbagus ucapannya agar dipuji sebagai orang yang fasih. Ini ketika saya membaca ini, kadang-kadang ya kita ini tergelincir. Kalau ngomong itu buat kalimat yang ujungnya sama terus. Ya, semua. Ini biar dianggap hebat nih orang ini, puitis sekali nih. Ya, jadi ingin menambah-nambahkan. Ya, ini jadi koreksi juga untuk diri pribadi. Atau terkadang mempertontonkan apa yang terbagus yang bisa dipertontonkan agar diagung-agungkan orang. Ya, dari bahaya lidah muncul apa? Penyakit ujub. Ya, tidak bisa mengontrol lidah, muncul ujub. Demikian juga terkadang ia sengaja diam di saat ia bisa berbicara juga, ya, di saat ia bisa berbicara juga untuk mendapatkan sanjungan. Ya, untuk mendapatkan sanjungan. Ya, satu-satunya yang dapat mengobati semua itu adalah dengan memutus hubungan dengan semua orang kecuali dengan jamaah kaum muslimin. Ya, karena dengan ketika berkumpul dengan jamaah kaum muslimin akan saling mengingatkan. Ya, afwan akhi, jangan begitu. Ya, tidak takutkah nanti antum kena ujub, kena ria? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Enak kalau berkumpul dengan, ya, dengan sama kaum muslimin. Ya, artinya orang-orang yang, ya, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, saling nasihati. Ya. Ya. Baik. Kemudian
Dari Abu Bakar bin Iyyash diriwayatkan bahwasanya ia berkata, serendah-rendahnya manfaat diam adalah keselamatan, dan dengan itu sudah cukup aman. Sebaliknya, serendah-rendahnya akibat bicara adalah keinginan menggapai popularitas, dan itu sudah cukup menjadi bencana. Nah, coba perhatikan, itulah para ulama dahulu, bagaimana mereka, akhlak mereka, ya, yaitu peduli, ya, dan berhati-hati menjaga lidahnya. Kemudian akhlak yang ketiga adalah pengajaran ilmu dengan lembut dan cara yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Ayat ini kata Imam Hasan Al-Basri, ya, ayat ini menjelaskan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak ini, yaitu apa? Lemah lembut kepada orang. Ya. Dengan karunia lemah lembut yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu, akhirnya banyak orang yang datang kepada beliau, memeluk agama beliau, lunak hatinya sehingga menerima ajaran beliau. Ya. Kata lintalahum itu maknanya adalah ta'amuluhum birrifqi wal lutfi. Ya. Ketika berinteraksi dengan sama manusia, mereka berinteraksi dengan lemah lembut. Ar-rifqu wal lutfu. Ya. Al-latif, al-lutfi. Ya. Sifat lemah lembut. Adapun fadlan, ya, maknanya adalah khushnan fi muamalatika, syarsan fi akhlaqika, kasar dan galak, ya, ketika berhubungan dengan orang, ya, terkesan suka ngajak kelahi. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Jabil, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir. Ya. Maka ayat ini menjelaskan tentang, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bahwasanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, ya, nikmat itu yaitu sikap lemah lembut, sehingga engkau bersifat lemah lembut kepada, ya, mereka, dan kamu merendahkan diri kepada mereka, ya, wa taraqqaqta alaihim wa hasanat lahum wa hassanta lahum khalq, ya, khalquka, dan kamu bersikap kasih sayang, ya, kepada mereka dan berbuat baik dengan akhlak yang baik kepada mereka. Akhirnya apa? Fajtama'u 'alaika wa habbuka. Akhirnya mereka dekat, suka dengan berkumpul denganmu wahai Muhammad, dan mencintaimu serta apa? Mencontoh dirimu. Maka kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fal akhlaqul hasanah minar rais fid dunya tajdibun nas ila dinillah. Maka akhlak yang baik, ya, yang dilakukan oleh seseorang pemimpin di dunia ini akan membuat manusia itu tertarik kepada agama Allah. Ya. Sebaliknya, ya, kemudian sementara bagi orang yang berakhlak baik itu dia akan mendapatkan pahala, ya, dan kemuliaan. Sebaliknya, wal akhlaqus sayyi'ah minar ra'isi fid din, ya, akhlak yang buruk yang dinampakkan oleh pemimpin tokoh agama, ya, oleh pemimpin juga tokoh agama, ya, akhlak yang buruk yang dinampakkan justru akan, ya, membuat orang lari dari agama dan orang membenci mereka, ya, orang membenci agama dan
ya, mereka yang menunjukkan akhlak yang buruk justru mereka akan mendapatkan ya keburukan, mendapatkan dosa. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menanamkan sikap akhlak yang baik itu. Ya, kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau lemah lembut ketika seorang badui yang kencing di masjid. Ya, ketika sahabat-sahabat hendak membentaknya, Nabi justru memerintahkan mereka diam dan membiarkan badui itu kencing selesai. Begitu selesai baru kemudian disiram. Ya, Nabi dengan lembutnya, maka akhirnya badui ini mendoakan kebaikan untuk Nabi. Kemudian contoh lain adalah hadis Husain bin Abdurrahman yang telah kita sebutkan. Ya, pada kalimat selanjutnya Sa'id bin Jubair ya bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, ya, ketika kamu malam-malam bangun karena sengatan itu apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, irtaqaitu, aku mencari orang yang bisa meruqyahku. Ya. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa alasanmu kamu minta seorang untuk meruqyah? Ya. Maka Husain menjawab, yaitu sebuah hadis dari Imam Asy-Sya'bi, ya, di mana Asy-Sya'bi mengatakan la ruqyah illa min ain aw wahma. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan juga penyakit sengatan. Maka perhatikan perkataan Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, alangkah bagusnya orang yang dia melakukan sesuatu seperti apa yang dia dengarkan. Dia beramal dengan alasan dalil seperti yang dia dengar. Ya. Sementara kemudian Sa'id bin Jubair mengemukakan alasan yang berbeda. Ya, walakin haddatsna Ibnu Abbas, akan tapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Kemudian ya Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas yang panjang, yang di ujungnya tentang orang yang bersabar, ya, orang yang tidak minta diruqyah. Bertolak belakang, berbeda prinsip antara ya Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman. Sisi penting berkaitan dengan akhlak ini apa? Yaitu bagaimana seorang Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in ini ya menunjukkan sikap berbeda kepada saudaranya dengan lemah lembut. Tidak mengatakan kau salah, saya punya dalil yang lebih kuat. Wah. Ya, enggak begitu. Tapi beliau mengatakan qad ahsana min intaha ila ma sami'a. Wah, bagus kau itu, kamu melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kamu yakini. Saya punya pendapat yang lain, ada hadis begini. Dan dia tidak menjatuhkan, tapi diberikan kesempatan juga lawannya untuk berpikir, membandingkan hadisnya. Ini sikap lemah lembut. Ya, sikap lemah lembut. Ini yang kita lemah lembut kita kepada istri kita, lemah lembut kita kepada kawan kita, kepada guru kita, kepada kawan kita, yang kepada anak-anak kita. Nah, kalau bukan lemah lembut itu jadi karakternya, jadi akhlaknya, tidak akan mudah muncul seperti itu. Apalagi kalau sudah disertai dengan egoisme, ya, ingin menunjukkan menang, malah akan jatuhkan. Ya. Nah, inilah akhlak. Terakhir, ya, yaitu akhlak mengoptimalkan waktu untuk amal soleh, tidak menyia-nyiakan, tidak taswif, menunda-nunda. Ya, taswif, menunda-nunda amal, tidak menyegerakan amal kebaikan, itu adalah perbuatan yang dicela. Bahkan membuat penghuni neraka itu menyesal dan merugi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan ya para penghuni kubur itu dalam firman-Nya surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Penyesalan dari seorang yang sudah mati, ya,
Karena apa? Tidak sempat bersedekah. Ya, kemudian sudah kedahuluan mati. Ya, sudah kedahuluan mati sehingga dia tidak sempat bersedekah. Menyesallah dia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian melakukan amal karena 7 perkara. Hal tantaziruna ya illa faqran munsiyan aw ghina mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw dajjal ya fashara ghaib yantazir aw as-sa'ah fas-sa'ah adha wa amar. Ya, kata Nabi, kerjakanlah berbagai amal dengan segera karena 7 alasan. Yaitu yang pertama, tidaklah kamu menanti melainkan datangnya kematian yang melalaikan. Ya, yang melalaikan. Jadi kalau sudah mati, udah, karena nunda-nunda amal baik, sudah datang kematian, nyesallah dia. Tidaklah kamu menanti kekayaan, tidaklah kamu menanti ya, melainkan kekayaan yang menyesatkan. Ya, ketika sudah kaya, lupa akhirnya. Ya, mau sedekah nunggu kaya. Begitu kaya, menyesatkan dia lupa. Tidaklah kamu menanti melainkan penyakit yang membawa kematian. Ya, ketika sehat tunda-tunda, begitu sakit sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Yang keempat, tidaklah kamu menanti melainkan datang pikun yang melumpuhkan. Ya, sudah pikun, tidak bisa ngajar lagi. Tidaklah kamu menanti melainkan datang kematian yang mendadak. Tidaklah kamu menanti melainkan datang Dajjal sebagai kejahatan yang tidak nampak. Tidaklah kamu menanti melainkan datang kiamat yang mengerikan dan pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Hurairah. Ya, dalam Kitabul Jami' bab Az-Zuhd war Wara. Ya. Jadi ini dampak dari orang yang menunda-nunda, tidak memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau ketika baru menyelesaikan pemakaman saudaranya, ya, kemenakannya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, lalu masyarakat membaiat beliau untuk menjadi khalifah, maka beliau berpidato sebagai berpidato atas pengangkatan sebagai khalifah. Jadi malam-malam itu beliau menyelesaikan penguburan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian datang pagi, beliau langsung dibaiat untuk menjadi khalifah. Setelah beliau berpidato, beliau lalu turun dari podium dan pulang ke rumah, ya, dan hendak ke kamar untuk istirahat. Belum sempat beliau berbaring, datang anaknya yang bernama Abdul Malik, ya, umur 17 tahun. Ya, anaknya ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang hendak engkau lakukan?" Umar bin Abdul Aziz berkata, "Anakku, ayah hendak istirahat sejenak, tubuhku tidak kuat." Anaknya ini berkata, "Apakah engkau akan istirahat sebelum engkau mengembalikan kezoliman di masa lampau yang menimpa rakyat?" Khalifah Umar berkata, "Anakku, malam kemarin aku tidak pejamkan mata sedikit pun karena mengurus jenazah pamanmu. Jika tiba waktu zuhur, aku akan sholat bersama rakyat dan aku akan kembalikan kezaliman yang menimpa mereka insya-Allah." Apa jawaban dari anaknya yang berusia 17 tahun ini? "Siapakah yang dapat menjaminmu dapat hidup hingga waktu zuhur?" Maka begitu mendengar perkataan anaknya ini, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz hilang rasa ngantuknya, muncul semangatnya, hilang rasa capeknya, dan muncul tekad yang kuat. Ya, beliau bangun, lalu beliau memeluk anaknya, ya, mencium keningnya, ya, dan kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari sulbiku orang yang membantuku di dalam menjalankan agamaku." Ya, lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz keluar dan menyuruh pengawalnya untuk menyampaikan maklumat, barang siapa yang ingin mengajukan tuntutan terhadap apa yang dilakukan kezaliman oleh Sulaiman, maka silahkan mengajukan, tidak menunggu waktu zuhur. Ya, coba perhatikan, seorang yang masih usia 17 tahun punya karakter, punya watak, tidak menunda-nunda amal.
Kenapa? Karena tahu tadi itu ada 7 perkara yang kalau ditunda-tunda amal kebaikan maka akan binasa. Kematian, sakit, pikun, ya, datangnya Dajjal, ya, kemudian kiamat, ya, dan berapa hal lagi. Membentuk sikap untuk memanfaatkan waktu itu dengan mengingat itu, ya, mengingat itu, ya. Maka Sumamah ya bin Bajat As-Salami, beliau berkata, hai kaumku, aku peringatkan kalian dari berkata kelak aku akan beramal, nanti aku akan sholat, nanti akan puasa. Seperti perkataan kita ini, nantilah hijrahnya, nantilah taubatnya, masih umur segini, nantilah kalau udah umur 30, 40 baru hijrah. Nah ini kan biasa muncul begitu. Lain disebut dengan taswif, saufa. Yang taswif, ya. Kalau para ulama tidak, beliau memanfaatkan waktu apapun untuk zikir, ya, ya. Dari sini turun, itu kalau misalnya baca tasbih itu berapa? Ya, subhanallah turun, masya Allah. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, ya. Pulang dari sini ke rumah, baca la ilaha illallah itu bisa sampai berapa? Baca astagfirullah atau bulai itu sudah sampai berapa? Ya, itu kalau dari sini sampai ke rumah, memanfaatkan waktu, ya, manfaatkan waktu untuk beramal, mengoptimalkan. Dan itu ya, kalau antum baca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, maka kita lihat ya bahwa para salafun salih dahulu itu mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya untuk beramal. Inilah khaskanullah tentang ya bagaimana keteladanan para salafus saleh ya dalam akhlak kepribadian. Tinggal kita berkaca dengan mereka ya, sudah sejauh mana kita menanamkan akhlak yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira demikian. Mau tanya jawab? Nggak ada? Alhamdulillah. Hah? Kalau ada yang mau tanya silahkan, kalau enggak alhamdulillah. Dari akhwat? Enggak ada? Enggak ada, alhamdulillah. Hilang beban saya. Menyampaikan sudah beban, menjawab pertanyaan beban lagi. Hah? Tapi kalau ada pertanyaan, jangan kemudian saya mengatakan begitu, janganlah, kasihan Ustaz. Jangan, apa-apa. Nah, kalau ada yang bertanya, silakan. Bila kita diberikan oleh Allah luangan waktu, kesempatan, tempat, serta ilmu untuk membenarkan atau mengoreksi sebuah kesalahan yang ada di lingkungan kita, Ustaz. Namun pada saat kita menyampaikan dengan cara yang ahsan, misalkan dengan lemah lembut, dengan dalil, namun kemudian itu melukai perasaan orang yang kita koreksi tersebut, apakah itu artinya kita sebagai yang menyampaikan menyalahi akidah, menjaga lisan, atau malah itu dikembalikan kepada sikap mad'unya, Ustaz? Lalu bagaimana asalnya pada saat kita mengetahui bahwa perkataan itu akan menyakiti kawan kita atau lingkungan kita, apa yang harus kita ambil? Jadi seperti yang telah kita sebutkan, salah satu contoh, salah satu akhlak ya di dalam menasihati, dalam berbicara adalah dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Dan kalau kita sudah yakin bahwa ini cara yang lemah lembut, ya, ketika kita mau meluruskan orang, kita yakin ini cara yang lemah lembut. Ini persoalan istihad, persoalan pilihan, ya, penilaian, ya, penilaian kita ini adalah lemah lembut, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita ketahui. Ini adalah cara dah lemah lembut menurut kita, tapi belum tentu menurut orang sebagai lemah lembut. Kalau orang sudah terlanjur benci, apapun lembutnya, ya, tetap juga sakit. Ya, kita datang bawa telur 1 kerat, tetap ini nyinggung perasaan saya ini.
Mentang-mentang dia kaya. Padahal kita tahadu tahabbu itu kan. Wasilah dakwah tahadu tahabbu, menjalankan itu kan lembut itu. Tapi pandangan orang macam-macam. Jadi ketika kita sudah yakin ini adalah secara lembut sebagaimana yang kita dari ilmu yang kita pelajari, ya kita lakukan. Adapun hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kecuali kalau misalnya ternyata orang mengatakan antum masih terlalu kasar itu, kalau di masyarakat seperti ini, seperti itu tuh kasar. Oh iya, ya memang kadang-kadang ya beda daerah, beda karakter, beda bahasa. Ya, ketika saya menikahkan adik saya di Madiun, saya tidak berani ngomong bahasa Jawa, padahal sama-sama Jawa Timur. Kenapa? Karena halusnya Surabaya, Gresik itu bagi orang Madiun masih kasar. Coba bayangkan, nggak bingung gitu. Mau halus kayak apa? Ya, mau model wayang saya nggak bisa ngomong dengan kayak wayang. Nah, maka akhirnya pakai bahasa Indonesia. Ya ketawalah mereka itu. Ya itu. Dia maka kadang-kadang memang begitu. Ya, maka ketika kita mau berbicara, menasihati, lihat situasi, lihat kondisi, siapa orangnya, bagaimana karakternya, bagaimana bahasanya, maka kita bisa menyiapkan mana yang paling lembut dari cara dan juga pilihan bahasa. Ketika kita sudah memastikan ini insya Allah yang paling baik, ya, kemudian masih ada salah tanggapan, ya sudah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Buah itu untuk Allah yang menentukan. Ya. Berubah tidak berubah Allah yang menetapkan. Yang penting sudah ikhtiar. Wallahu a'lam. خلاص؟ نعم نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.